Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Putriwage, NIM B119343, mata kuliah Hukum Dagang, kelas G, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk badan usaha menurut hukum dagang. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena faktanya masih banyak mahasiswa hukum yang belum bisa membedakan antara badan usaha dengan badan hukum. Dalam hukum dagang dikenal dua klasifikasi mengenai badan usaha. Yang pertama adalah badan usaha bukan berbadan hukum, atau biasa disebut dengan badan usaha. Dan yang kedua adalah badan usaha berbadan hukum, atau biasa disebut dengan badan hukum. Jadi jenis dari badan usaha ada 4 macam. Yang pertama ada usaha dagang atau UD. Nah, UD ini dijalankan oleh satu orang yang memang menjalankan secara langsung. Yang kedua adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sepakat untuk menaruh modalnya atau imbreng ke dalam persekutuan untuk mencari keuntungan secara bersama-sama. Yang ketiga adalah persekutuan firma atau biasa disebut dengan firma. Nah, firma ini didirikan oleh 2 orang atau lebih yang sepakat untuk membuat suatu usaha dengan satu nama. Yang keempat atau yang terakhir adalah perseroan komanditer atau CV. Nah, CV ini didirikan oleh 2 orang atau lebih yang diantara orang-orang tersebut menempatkan modalnya berupa uang atau barang ke dalam perseroan, dan salah satu diantaranya bertindak sebagai pemimpin ataupun orang yang dianggap sebagai pengurus aktif dalam perseroan tersebut. Selanjutnya, klasifikasi yang kedua dalam badan usaha menurut hukum dagang yaitu badan hukum. Badan hukum terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, PT ini didirikan oleh 2 orang atau lebih yang dimana masing-masing orang tersebut menempatkan modal ke dalam perseroan berdasarkan jumlah saham yang telah ditetapkan sejak awal. Yang kedua adalah yayasan. Yayasan merupakan bentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tapi yang menarik dalam bentuk badan yayasan ini merupakan kekayaan yayasan itu terpisah dari kekayaan pendiri yayasan tersebut. Yang ketiga atau yang terakhir adalah koperasi. Nah, koperasi biasanya digunakan sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan dan harus dijalankan dengan prinsip koperasi. Oleh karena itu, di dalam koperasi ada anggotanya berupa perorangan atau badan hukum. Nah, sekarang kan kalian udah tahu tuh apa sih klasifikasi dari badan usaha? Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perbedaan antara badan usaha dengan badan hukum. Perbedaan pertama terletak pada referensi hukum. Badan usaha merujuk kepada KUHD dan juga KUH-PER. Sedangkan badan hukum diatur dalam undang-undang tersendiri. Contohnya, perseroan terbatas, PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Adapun yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Sedangkan koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan BUMN sebagai badan usaha milik negara diatur dalam Undang-Undang 19 Tahun 2003. Perbedaan kedua terletak pada segi pertanggungjawabannya. Untuk badan usaha, pertanggungjawaban yang tidak terbatas hanya kepada badannya saja, melainkan kekayaan untuk pengurus dan pendirinya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban, atau bisa disebut juga dengan kekayaan di luar usaha. Adapun badan hukum yang memiliki pertanggungjawaban yang terbatas pada kekayaan badannya saja, kecuali ditemukan itikat buruk dari pengurus dan pendirinya sehingga dapat mengakibatkan kekayaan pribadinya juga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Jadi harus lebih hati-hati bagi para pengurus dan pendiri badan hukum, karena saat ini pemerintah Indonesia juga mengatur mengenai tindak pidana yang dapat dibebankan kepada perusahaan atau bisa dikenal juga dengan tindak pidana korporasi. Sekian pembahasan mengenai badan usaha dengan badan hukum, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.